Welcome to the X School Podcast, your bi-weekly deep dive into the story of Papuan scholars. I'm Joshua, and I'm here to explore the insights, strategies, and experiences that shapes the dream of young Papuans around the world. So let's get started. Hari ini saya kedatangan salah satu anak Papua yang cukup berprestasi. Saat ini sedang menempuh pendidikan S3 atau PhD di salah satu kampus terbaik di dunia, Cornell University. Richard Mause, terima kasih sudah sempatkan waktu untuk hadir di episode perdana Expo Podcast. Jadi Richard ini merupakan seorang pegiat teknologi yang to my knowledge, tapi correct me if I'm wrong gitu, adalah anak Papua pertama yang bisa masuk ke Cornell dan berkuliah di Cornell. Benar nggak Richard ya? Harusnya benar sih ya. Benar, Kak. Tapi ya, terima kasih lagi, Kak, sudah diundang, sebuah Hmm. kehormatan. Oke, jadi teman-teman Cornell ini adalah salah satu Ivy League Universities ya, jadi sebenarnya cukup bergengsi. Jadi menarik sekali untuk kita dengar ceritanya Icat. Dan sebenarnya saya dan Icat nih udah kenal cukup lama. Dari dulu S1 sama-sama di Oregon Tech. Lalu Icat sempat memutuskan untuk balik ke Indonesia, kerja beberapa tahun di Kominfo kalau nggak salah. Dan sekarang melanjutkan studinya di Cornell. Berarti itu Icat, mungkin bisa sapa dulu teman-teman sebagai perkenalan. Ya, halo teman-teman, saya Richard. Um, sudah kenal Kak Yosua sudah cukup lama dari kuliah di Oregon ya, di United States. Um, Waktu itu di sana sama-sama, Kak Yosua di Mechanical Engineering, saya di Electrical Engineering. Ya, senang untuk bisa berbagi di sini. Tadi seperti yang tadi Kak bilang, saya domainnya uh, di electrical engineering di teknik elektro. Mungkin cerita sedikit kenapa saya bisa Mhm. pilih teknik elektro ini. Ini ceritanya cukup panjang sih. Ya bagaimana tuh? Gimana Ada tuh? ada 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 unsur intrinsik dan ekstrinsik. Oke. Kalau intrinsiknya itu dari uh, kebetulan saya asal dari Merauke, Papua Hmm. Selatan, dan dulu di sana itu tingkat apa elektrifikasinya di sana sangat-sangat uh, tidak mumpuni. Hmm. Waktu kita masih kecil pasti Kak juga Hmm. mengalami di Jayapura ya, Wamena, Wamena. di Wamena, Hmm. dan Kak juga SMA di Jayapura. Iya pula, betul. Ah, ini membuat saya dari pengalaman itulah, jadi membuat saya ah, termotivasi untuk bagaimana supaya bisa membuat solusi dan Hmm. kontribusi untuk memecahkan berbagai masalah ah, tentang kelistrikan Hmm. di Papua. Hmm. Ah, Fun fact, Kak, di Hmm. tahun 2010 itu tingkat elektrifikasi rasionya Indonesia itu hanya sekitar 67%. 67 ya. 67% itu Hmm. tahun 2010. Jadi waktu kita Oke. sudah di SMP atau SMA. Hmm. Jadi kalau Kak bayangkan kita masih SD begitu, TK Hmm. itu masih jauh sekali di bawah, apalagi di Papua. Betul, betul. Ya, Iya sih. mungkin di bawah 40%. Nah, Listrik hanya menyala paling 5-6 jam paling lama per hari. iya sih. Saya kalau ingat dulu SD tuh mungkin sampai SMP, tidak tahu ya, mungkin sekarang juga tuh masih sempat apa namanya pemadaman listrik secara bergilir itu. Artinya kan kapasitas listrik atau energi yang dimiliki itu tidak sanggup untuk satu kota Wamena pada saat itu, sehingga harus Ya, bergilir mati nyala gitu kan. bergiliran, Hmm. istilahnya curtailment. Karena ini kan masalah supply and demand ya. Hmm. Listrik itu dia memang komoditas yang cukup unik karena sifatnya instan. Begitu dia dihasilkan, dia harus dikonsumsi. Menarik. Heeh.
I Tapi see. kalau demand-nya kebanyakan, demand-nya juga harus dikurangi. Nah, itu makanya ada curtailment, mereka um, ada bergiliran. Biasa kompleks dulu tuh. Oh, Nah, I jadi see. dulu seperti itu di Merauke, apalagi di kampung-kampung tidak ada listrik, Hmm, dan itu buat motivasi untuk saya. Tapi kalau untuk unsur ekstrinsiknya, um, di bangku SMA itu saya mulai belajar tentang renewable energy, tentang energi hmm, surya gitu. Jadi langsung mulai mengerti tentang sustainability, pentingnya uh, ramah lingkungan, dan ternyata ini hal penting yang kita harus coba cari solusi. betul, betul. Jadi em, tadi Richard udah mention dulu waktu S1 ambil electrical engineering. Ya Hmm. kan waktu S1 electrical engineering. Terus kalau sekarang berarti di S3-nya lebih menjurus ke bagian energi ya. Ya, di Hmm. S3 nih kebetulan saya ambil um, renewable energy juga, Hmm. tapi saya punya riset itu dia lebih ke bagaimana kita mengatur berbagai macam aset-aset pembangkit listrik ini. Karena ini kan supply and demand yang kita Hmm. harus balance setiap detik. Hmm. Setiap detik, setiap menit kita harus kasih balance. Sementara kalau kita gunakan misalnya solar power, dia kan variabel ya, Hmm. atau istilahnya intermittent. Ya, ya. Matahari tidak selalu bersinar, angin tidak selalu ada, Hmm. dan lain sebagainya. Jadi kita harus bagaimana kita balance ini. em, Kadang ada yang pakai baterai storage. Nah, bagaimana kita mengatur, orkestrasi berbagai macam aset ini. Nah, itu punya riset. em, Hmm. Oke. Berarti topik risetnya Icat sekarang ini bisa dibilang lebih ke distributed energy resources ya atau energi sistem lah gitu ya. betul, betul. Lalu eh, itu under guidance profesor siapa sekarang, Cat? Saya punya advisor nih, namanya Profesor Max Jang. Hmm. Dia kebetulan sangat concern di bidang lingkungan, dan Hmm. dia punya lab namanya Energy and Environment uh, Hmm. Hmm. Research Laboratory. I see. Jadi dulu saya sempat ambil master, Hmm. terus saya kerja dengan pace dia. Oh, jadi sebenarnya apa ya? Lanjutan lah ya, lanjutan dari dulu master gitu ya. Lanjutan. Jadi saya kontak dia lagi Hmm. uh, untuk lanjut PhD. Kebetulan dia tertarik, jadi dari situ uh, Hmm. awal mulanya. Oke, nanti distributed energy system. Tadi mungkin Icat sudah kasih definisinya sedikit, tapi kalau ada apa ya definisi yang lebih mengarah ke situ tidak macam distributed energy system sebenarnya apa sih begitu? Definisinya Ya, itu apa? Hmm. dia distributed. uh, Definisinya tuh dia tergantung di dia punya istilah. Dia Hmm. distributed karena dia aset-aset yang skala kecil. Um, Kalau kita mau lebih spesifik, dia kapasitasnya itu di bawah 10 kilowatt. Jadi Oh. um, ya, misalnya solar PV, dia kapasitasnya ya sekitar 10 kilowatt. Itu biasanya rumahan ya, skala rumahan. Hmm. Kalau Hmm. ada baterai storage juga, uh, kapasitas di sekitar itu. um, ini juga uh, menyangkut dengan saya punya riset, karena yang saya Hmm. pelajari itu sistem kelistrikan di Amerika. Oke. Jadi saya lebih mendalami sistem kelistrikan di Amerika, khususnya di New York kan, Hmm. Cornell di New York, dan di sana memang ada, uh, mungkin saya bahas sedikit tentang Hmm. Hmm. Boleh, boleh. background sistem kelistrikan di Amerika. Jadi Amerika itu kan dia land mass-nya besar ya, dia Hmm. tanah luas, tidak seperti Indonesia yang kepulauan. Hmm. Jadi dia punya tiga sistem kelistrikan yang terbesar. Ada Eastern Interconnection, Western Hmm. Interconnection, dan Texas. Texas ini dia sendiri di Texas sendiri begitu. dia macam terpisah dari dari apa, jaringan yang lainnya.
ya tipikal Texan lah. Aha. Jadi Menarik ya. ada tiga yang besar nih. Kenapa saya bilang ini ke Kaks? Karena memang di masing-masing interconnection nih ada berbagai macam uh, market, electricity market. Hmm. Misalnya di Eastern Interconnection tuh ada New York punya, ada New England, ada uh, uh, untuk Philadelphia, Pennsylvania dan sekitarnya Hmm. itu. Nah, mereka itu punya masing-masing regulasi sendiri. Hmm. Kalau di New York itu dia diatur oleh NYSO namanya, New York Independent System Operator. Dia Hmm. non-profit. Hmm. Dia kerjanya hanya mengatur supply and demand bagaimana bisa match dan balance setiap. Itu by the way setiap 5 menit, Kak. Hmm. Jadi 5 menit ini untuk. setiap 5 menit ada sebuah large scale optimization Oh, yang di wow, oke. solve. Itu di Ah. PGM namanya di salah satu ISO. Mhm. Jadi ini memang cukup kompleks, dia punya orkestrasi berbagai macam pembangkit listrik, kota Hmm. A, kota B, pembangkitnya di negara bagian mana, Mhm. eh, harus di balance. I see. Dan tapi ini skala yang besar ya. Kalau Mhm. kalau yang distributed tadi itu dia cukup kompleks juga karena konsepnya masih baru. Dia belum terlalu diterapkan di Amerika Mhm. juga masih termasuk baru. Hmm. Mungkin kalau contoh yang konkretnya itu Tesla dengan Hmm. virtual power plant programnya itu juga termasuk orkestrasi aset-aset kecil seperti baterai, solar PV dan lainnya. Mhm. Nah, menarik ya, Chat. Mungkin sebelum lebih detail ke situ, eh, tapi kalau dibandingkan dengan misalnya sebuah apa ya, penghasil energi yang sekarang gitu, atau power plant yang sekarang, yang mana itu bisa dibilang mungkin single system gitu dibanding dengan distributed, itu keuntungannya apa? Maksudnya kenapa kita atau kenapa researcher itu melihat ke arah distributed dibanding misalnya punya satu power plant yang besar aja sekalian gitu, yang mungkin powernya bisa sangat banyak yang bisa supply dari situ sekalian. Apa sih keuntungan misalnya punya distributed sistem seperti ini? Nah, itu pertanyaan yang bagus sekali, Kak. Karena Hmm. that's the million dollar question. Maksudnya karena ada banyak sekali challenges Hmm. um, tentang bagaimana caranya kita menyediakan supply listrik yang stabil, yang handal begitu ya, termasuk juga di Amerika. Hmm. Um, Idealnya memang kita bisa membangun yang centralized ya, single source begitu yang seperti Kak bilang tadi. Cuma Hmm. dia membutuhkan waktu yang lama sekali. Hmm. I Misalnya see. kita membangun satu power plant, nuclear power plant, Hmm. itu di Amerika minimalnya sekitar 10 tahun 10 tahun. untuk membangun. Ya, jadi Oke. kita baru rencana-rencana misalnya tahun ini, Hmm. barangnya ada tuh 10 tahun mendatang. 2035 lah ya gitu ya. Ya, Hmm. belum lagi kita pesan um, perangkat-perangkat seperti transformer dan lain-lain itu lead time-nya atau waktu tunggunya sangat-sangat lama. Sementara demand-nya kan naik sangat-sangat pesat ya. Hmm. Misalnya data center dan uh, pertumbuhan demand rumah tangga dan lain-lain. Hmm. Jadi kita harus meet demand sekarang. Sementara Hmm. kalau kita bangun yang besar memang ideal, tapi membutuhkan waktu yang lama sekali dan perizinannya juga cukup rumit. Hmm. Dan itu salah satu benefit Hmm. mengapa kita mau gunakan resource-resource yang sudah ada ini untuk meet the demand sekarang. Hmm. I see, I see. Jadi seperti itu kan. Jadi challenge-nya itu memang di waktu ya, waktu untuk membangun single power source yang Hmm. memadai itu membutuhkan waktu yang lama, dan tentu ada challenge di regulasi ya kan, yang mungkin
bisa memakan waktu juga sih ujung-ujungnya kan regulasi aja bisa beberapa tahun misalnya seperti itu. Ya, Em, dan kalau boleh tambah lagi, Kak, hmm, kalau kita punya single source power plant gitu, itu juga single point of failure gitu lah. Maksudnya kalau dia oh, kenapa-kenapa, ya hilang semua sudah semua mati. kelistrikan. Dan ada peralatan-peralatan yang kritikal kan, tidak boleh supply listriknya terganggu. Hmm, Jadi kalau distributed juga tuh dia meng-increase reliability. hmm, Karena dia lebih, apa namanya, tahan banting lah istilahnya. betul betul Heeh. betul. Nah, em, ini menarik Chat, mengenai distributed systems in general ya, karena waktu saya PhD juga ambil riset mengenai distributed system, tapi lebih ke robotik, jadi robotik system gitu. Dan challenge yang paling besar itu di distributed system adalah komunikasi atau let's say data transfer. Gimana informasi itu mengalir misalnya dari satu anggaplah power plant ke power plant yang lain gitu ya, sehingga informasi itu bisa sinkron gitu kan. Jadi ada apa ya namanya tantangan challenges di gimana kita mengirim informasi dengan efisien dan tentunya dengan aman gitu. Jadi ada Ya. masalah security, ada masalah apa ya privacy, data privacy gitu ya. Nah, ini kalau di power plant sendiri itu eh, ini terjadi apa enggak gitu atau dan apa ya misalnya masalah ini tuh apakah penting juga untuk ditelusuri gitu. Itu sangat-sangat penting, Kak. Karena Kak pernah dengar tentang power plant failure di Ukraine beberapa tahun lalu? Itu Hmm. karena dia kena hack. Hmm. Jadi dia kena hack dan ya supply listriknya terganggu apa semua. Itu salah satu contoh yang membuat kita harusnya membuat kita merasa apa ya was-was gitu. Karena Hmm. semakin kita mau digitize power plant ini, kita juga harus amankan dia punya data, cyber security, data transfernya. Dan Betul. ini juga termasuk em, eh, di saya punya penelitian juga. Masuk dalam saya punya topik penelitian bagaimana kita mengamankan data-data ini. Jadi biarpun kita outsource kita punya apa namanya eh, komputasi di luar, misalnya ke Hmm. cloud, Hmm. Hmm. datanya tetap aman karena kita Hmm. apply beberapa teknik kriptografik lah. Iya, iya. Ya, jadi Jadi ini encoding agak-agak decoding gitu ya. Ya, jadi ah, hmm. agak interdisipliner, ada energy system, power system, ada juga kriptografi. Hmm. Jadi ada berbagai macam disiplin di sana punya riset. Jadi itu menarik tuh. Multidisiplin ya. Jadi Hmm. apa walaupun Nicat ini fokus risetnya itu di distributed system, di distributed energy system ya, tapi secara holistik itu sebenarnya tidak cukup belajar misalnya electrical engineering atau misalnya mechanical engineering, tapi berbagai disiplin itu perlu dimasukin ya, karena untuk khusus bidang ini gitu banyak yang dibutuhin ya. Betul, guys, karena distributed resources ini kan itu istilahnya seperti kita mau meminjam berbagai aset-aset ini dan kita mau istilahnya kontrol lah Hmm. em, untuk di dispatch sehingga supply demand ini balance. Nah, sebelum kita request akses ini kan Hmm. kita harus pastikan dulu apakah datanya ini aman enggak, Betul. dan pasti stakeholder atau klien pasti akan tanya, saya punya data ini aman atau tidak? Nah, iya, iya, Nah, kalau setuju. tidak aman, kenapa saya harus kasih ke kau? Betul, Jadi masalahnya di ini situ. juga, iya, kalau kita bisa solve data privacy ini, kita bisa unlock kapasitas dari distributed assets ini. Hmm. Um, dan teknik yang saya gunakan itu dia namanya lattice cryptography. Hmm. Jadi um, kebetulan ini sedang apa ya? Dia termasuk teknik yang mau di standardize di Amerika juga, Hmm. um, supaya data-data ke depan tuh tidak bisa
decode bahkan oleh quantum computing. Eh, Oh, ya, ini coba quantum mungkin computer. bisa bisa cerita detail sedikit. Bukan, maksudnya lattice apa kriptografi itu apa Lattice gitu? base. Hah, Ini menarik ya, karena kalau menurut saya itu seperti hmm, magic. magic. Wah, nggak Tapi tahu. sebenarnya ini hanya Hmm, matematika. I see, I see. Gimana tuh maksudnya? Karena itu istilahnya seperti Kax punya data, Hmm, Kax taruh dalam sebuah kotak. hmm, Kotaknya istilahnya glove glove box. hmm. Jadi ada akses untuk bisa memanipulasi data. Terus Kax kasih kotak itu ke orang lain. Jadi orang lain itu bisa memanipulasi data itu tanpa melihat datanya Kax. Dan Oh, sesudah diolah, kotak itu dikembalikan ke Kax. hmm. Nah, jadi datanya tetap aman di dalam kotak itu dan Kax bisa buka kuncinya dengan uh, kunci yang Kax punya. Hmm. Jadi Jadi, umpamanya hmm, tuh seperti ini ya. Eh, Data yang nanti misalnya saya kasih, misalnya ke hmm, Icat itu untuk hmm, olah, tapi hmm, secara core datanya atau inti hmm, datanya itu tidak terbuka gitu ya. Cuma tidak terbuka. mungkin lebih ke intent datanya aja yang kelihatan ya. Atau seperti apa yang kelihatan itu? Maksudnya surface-nya aja kah gitu atau gimana maksudnya? Sama sekali tidak kelihatan apa-apa Sama karena sekali tidak kelihatan. bagi orang Ah, yang mau olah data itu seperti apa ya? Kayak uh, hanya angka-angka yang tidak ada artinya. ah, Iya, karena sudah di encrypt. I see, I see. Menarik. Jadi kalau formalnya itu namanya fully homomorphic encryption. Oke. Jadi datanya Kax itu Kax enkripsi, terus kirim ke saya untuk saya olah, Hmm, terus kalau sudah saya olah, saya kasih kembali ke Kax, Kax decrypt, dekripsi, dan hmm, datanya tetap aman. I see. Seperti itu. Sebenarnya teknik itu bisa dipakai untuk apa aja ya sebenarnya? Untuk eh, Hmm. menjaga security ini ya, privasi dari data itu. Tidak Privacy hanya data. tidak hanya di energi sistem gitu maksudnya. Tidak hanya energi sistem. Yang use case yang paling sering digunakan tuh informasi pasien kesehatan. Oh, di Karena medikal. kan medikal. Hmm, Karena biasanya betul. ada studi-studi yang menggunakan misalnya DNA, data DNA atau Hmm, rekam medis seorang kan. betul betul. Itu I biasanya see. mereka gaungkan penggunaan ini, teknik ini. I see. Tapi ke depan ini sudah mau digunakan sih di federal governmentnya US. Oh, Karena ada badan standar di US namanya NIST. Mungkin kau pernah dengar? betul. Ya, NIST sudah mulai buat standar tentang teknologi ini juga. Jadi akan mulai diadopsi sekitar tahun 2030-an, 2030 awal. 55 tahun lagi lah ya mungkin ya. Ya, Kira-kira. I ya. see. Nah, nah, ini menarik sih Richard untuk risetnya. Lalu saya mungkin mau tanya sedikit tentang sekarang berarti Richard sudah di tahun keberapa di program PhD-nya? Tahun ketiga. Tahun ketiga. Ya, Oke, lalu tentu kalau di PhD dulu diriku juga kayak gitu harus apa ya ada requirement untuk publish paper ya kan nulis yes. sebuah academic journal itu. Dari Richard sendiri sudah tulis kah? Udah ada yang publish gitu? Ya, puji Tuhan sudah terpublikasi uh, Wah, congrats. salah satu. Nice, nice. Dan baru-baru juga ada conference paper yang masuk. Tapi conference-nya masih Desember sih. Oke, ini Dan mungkin nanti kita bisa cantumkan linknya ya, Chat. Siapa tahu teman-teman yes, tertarik untuk eh, baca-baca gitu ya. Nah, bisa sekali. jadi ada paper sama ada jurnal gitu ya, sama ada Jurnal conference paper. sama conference paper. I see. Nah, mungkin tanya sedikit tentang proses Ya, penulisan nih, Chat. Soalnya eh, mungkin teman-teman tidak tahu kan seberapa rigorous gitu atau seberapa challenging tulis sebuah academic paper terutama
di apa academic environment di US gitu ya. Hmm. Apa sih challenge paling besar waktu tulis paper itu? Iya, challenge-nya banyak sekali, Kak. Apalagi Hmm. karena saya punya latar belakang ini kan bisa bilang first generation lah untuk kalau melakukan hal-hal seperti ini. Hmm. Pasti Kak juga merasakan. Betul betul. Tidak mudah ya. Maksudnya kita macam masuk tuh, pokoknya ya menyesuaikan lah, enjoy saja begitu. Tapi memang banyak sekali challenge-nya, Hmm. banyak pelajaran yang saya ambil dari saya punya dosen. Hmm. Challenge-nya mungkin terbesar itu bagaimana kita bisa merangkai story atau narasi. Hmm. Uh, karena untuk kita publikasi sebuah peer review study itu reviewer akan melihat kita punya argumen, argumen apa yang kita Hmm. bangun, Tuh. dan reviewer akan coba mematahkan kita punya argumen. Second reviewer kan pasti Betul. Betul betul. Itu wah, terus panjang lagi terus prosesnya. panjang Heeh. dan berbulan-bulan. Betul. Eh, Kebetulan saya punya advisor dia. eh, jadi tiap minggu itu Hmm. kita diminta untuk presentasi progres progres risetnya kita, Hmm. termasuk figur-figur yang akan kita masukkan ke dalam paper, Papernya. manuskrip, Hmm. dan juga flow flow storyline-nya. Hmm. Kebetulan saya punya advisor dia sangat-sangat concern sekali. Dia fokus di misalnya ada storyline yang doesn't make sense, dia Hmm. akan kejar terus. Dan itu melalui berbagai macam. Jadi sebelum kita lempar ke publisher, kita sudah internal review mungkin 20 kali di dalam kita punya research laboratory. Betul betul. Pasti Kak merasakan juga. Iya iya iya. Nah, menarik. Um, dan itu memang ya dealing with harsh criticism itu juga pelajaran yang diambil sih. Hmm. Pokoknya kita jangan take it personal, kita lihatnya seperti mereka membantu kita untuk make a better version lah dari kita punya paper Betul. gitu. Heeh. Nah, masalah membangun narasi itu dulu juga jujur li merasakan sih Cat. Maksudnya Hmm. eh, paper kan artinya atau misalnya riset yang kita lakukan itu kan sebuah idea gitu. Lalu kita coba untuk komunikasikan ide ini, kita convey ide Hmm. ini supaya yang pembaca itu bisa lihat benefitnya gitu atau bisa melihat potensi penerapan ini ke depannya gitu. Apalagi di engineering kan mungkin concernnya lebih ke penerapan ya kalau di engineering gitu. Yes. Nah, ketika kita cuma present sesuatu tanpa ada narasi yang apa ya istilahnya ini akan merubah ini menjadi baik atau ini akan Hmm. membuat ini lebih efisien itu kayaknya macam ya itu cuma ide gitu. Apalagi di Ya, engineering kan kita butuh terapan ini nanti bisa dipakai di mana nih gitu kan ke depannya. Dan betul. itu Dan butuh narasi yang kuat gitu kan. betul. Dan why is it novel? Kayak Mm-mm. apa yang membuat kita punya proposed method ini baru? Itu Betul juga betul. dengan segala macam klaim yang kita kasih, apa dia punya supporting points-nya. Mm-mm. Mm-mm. Dan memang banyak tantangan. Kalau Kak bagaimana kemarin? Sama. Jadi paper review apa misalnya kita tulis paper itu bangun pertama why-nya dulu kan. Maksudnya kenapa ini harus ditulis atau kenapa ide ini penting atau kenapa ide ini novel seperti tadi Chat bilang. Lalu itu kita tulis di revisi di lab sama teman-teman juga sama dulu advisorku juga gitu. Direvisi berulang-ulang kali tidak tahu sudah berapa lama. Mungkin kalau cek archive itu eh, apa ya mungkin ada versi 21 versi 25 gitu kan paper itu sebelum kita kita kirim ke publisher Ya. dan seperti yang Ica tadi bilang juga kan reviewer Hmm. kan datang dari luar eksternal gitu kan Hmm. dan mereka tuh benar-benar kritis Yes. kritis dan kadang hampir merasa kayak dijatuhkan tapi Hmm. di satu sisi menurutku itu penting karena itu yang membuat kualitas paper itu menjadi bagus kan
Ya, dan kemarin tuh saya punya reviewer ada 4 orang, Kak. Empat, aduh. Dua saya sudah Ada pusing, kalau empat ya. beberapa round, lebih dari 2 Mm-mm. round, dan reviewernya ada 4 orang. Mm. Di ronde kedua itu ada 2 reviewer baru lagi. Wah, Jadi, dan masing-masing tuh bullet pointsnya banyak sekali. nah itu. Banyak yang perlu diklarifikasi. Sampai saya sampai tambah section baru gara-gara Gara-gara aduh. gara-gara reviewer comments ini. Karena memang masuk akal. Jadi Mm. oke, kita tambah section baru. Aduh. Tapi Dulu ya seru sama sih. sih. Dulu dulu sampai kayak disuruh tambah eksperimen. Waduh, itu sudah makan Ya, waktu lagi berbulan-bulan gitu ya. iya, Menarik, menarik. Nah, ini kita bicara tentang paper, kan tadi gimana kita, paper itu salah satu bentuk kita komunikasikan ide gitu, atau komunikasikan riset, terutama dari akademia ke luar gitu, ke publik. iya, Nah, kalau Richard sendiri melihat, Richard punya riset di distributed energy resources, atau mungkin energi in general gitu ya. Melihat potensi riset ini, apakah bisa diterapin nanti di Indonesia atau khususnya di Papua gitu. Itu gimana, Chat? ya. Ini kita sudah bicara tentang Indonesia ya. Uh, Hmm. Apply konteksnya Papua. Uh, Kalau Indonesia sendiri sih memang sudah ada banyak rencana Hmm. untuk menambah kapasitas listriknya. Kebetulan sistem Indonesia dan Amerika kan berbeda sekali ya. Di Amerika tuh bersifat pasar bebas, Hmm. kompetisi. Um, Kalau Indonesia kan uh, diatur oleh Kementerian SDM dan PLN ya. Hmm. 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 Nah, jadi Betul. dia vertically integrated. Hmm. Um, Agak beda sistemnya. Uh, di Indonesia sih memang sudah ada rencana, misalnya pembangunan solar PV yang masif, Hmm. tapi memang karena ini kan supply and demand, kita bicara listrik sebagai komoditi, supply and demandnya itu harus match. Hmm. Nah, kalau kita mau bangun pembangkit listrik yang distributed tadi yang secara masif, kita juga harus pikirkan siapa yang akan gunakan listrik ini. End Ya, usernya. end usernya. Hmm. Apakah ada industri di Indonesia Timur, misalnya industri manufaktur yang cukup besar yang bisa menerima supply listrik ini yang masif. Hmm. Hmm. Jadi em, pembangunan distributed resources ini bisa dilakukan, tapi mungkin perlahan sambil demand-nya juga kita bangun. Hmm. Jadi kita tidak bisa bangun besar-besaran supply-nya karena nanti di curtail juga sama saja. Hmm. Hmm. Nah, Jadi itu yang seperti tadi Chat bilang ya. Kalau energi ini agak sedikit trik ya. Ketika kita ya, punya supply yang banyak, ya sama aja tidak bisa digunakan. Ya, tapi betul. kalau di compare dengan demand dan kita punya supply yang sedikit, eh, malah itu apa ya, jadi krisis gitu ya. Jadi benar-benar harus di posisi yang supply itu setidaknya sama dengan demand gitu ya. Betul. Dan Hmm, kita juga harus atur insentif strukturnya. I see. Ya. Karena kalau kita belajar dari Amerika, khususnya Texas, Texas itu dia agak unik, Kak, karena dia disebutnya deregulated market. Hmm, Jadi kita kalau di Texas, kita punya retail choice. Kita bisa pilih istilahnya PLN dari siapa saja yang menyediakan jasa hmm, uh, tersebut. Jadi kita tidak punya pilihan hanya satu, kita bisa pilih macam-macam. I see. Dia kompetisi base. Nah, saking dia uh, mengedepankan kompetisi itu, Hmm, kan insentifnya untuk istilahnya race to the bottom ya, minimize cost. hmm, hmm, Nah, kadang kalau kita seperti itu, kita bisa melupakan hal-hal lainnya seperti misalnya ini kasus Texas kemarin ya, tahun 2021 ada winter storm hmm, di Texas dan itu dia membuat blackout yang
skala besar sekali, Kak. Masal. Ya, padahal kan dia sudah menganut ini distributed resource prinsip distributed ini kan. Mhm. Tapi kok dia tetap blackout begitu lah. Ya, Hmm, kenapa? Nah, I itu see. karena saking kompetisinya tuh sangat-sangat apa ya? Sangat-sangat clean begitu. Mhm. Mereka ini Kak melupakan eh, weatherization istilahnya. Hmm. Jadi untuk memperkuat power plant mereka untuk menahan misalnya salju atau winter storm Mhm. gitu. Jadi mereka oh sudah tidak usah lah kita reinforce kita punya power plant-nya dengan apa material yang tahan salju, tahan dingin apa. Mhm. Karena kita mau kompetisi, kita mau minimize cost nih, kita mau Ya, cutting maximize cost lah. profit, Iya, cutting betul. cost. Betul, betul. Dan itu efeknya eh, widespread blackout tahun 2021 kemarin. I see. Jadi Jadi, kita tidak mau seperti itu juga. aha. Iya, Jadi perlu ada keseimbangan ya. Maksudnya di satu sisi ketika banyak opsi itu kan cost-nya bisa di drive cukup ya, apa di bawah gitu sehingga end user-nya dibenefitkan gitu dari energi yang ya, murah. Tapi untuk mengakomodir itu yang penyuplai resources ini malah mengakali gitu ya supaya bisa jual lebih rendah murah. gitu. Hmm, Ya, I see, I see. buat customers. Dan itu kita mau hindari sih. Makanya di Indonesia nih ada istilahnya power wheeling. Hmm, Power wheeling Gax itu kemarin sempat dipropose untuk diterapkan di Indonesia supaya kita tingkatkan adopsi solar PV. Cuma mhm, kemarin masih belum apa diterapkan. Eh, jadi power wheeling itu seperti ini Gax. Sistem transmisi eh, itu kan sekarang masih dikelola oleh PLN hmm, dan power wheeling ini dia akan membuat sistem transmisi ini dia open. Jadi siapa saja bisa gunakan independen power producer hmm, bisa gunakan mereka bisa sell langsung bisa jual langsung ke customer. hmm. Eh, seperti di Amerika misalnya. Iya, iya. Wah, Eh, menarik. Hmm, I tapi see. kalau sekarang eh, masih belum digunakan di Indonesia karena memang banyak pertimbangannya sih Kak. Mungkin pertimbangan pemasukan PLN akan terganggu. Iya, iya. Ada juga kompleksitasnya karena ini kan harus kayak tadi optimization lagi Nah, setiap 5 menit atau 15 menit. Nah, betul. siapa yang akan membangun itu masih belum ada, mungkin kajiannya masih belum matang di Indonesia. Hmm. Jadi Hmm. mungkin secara konsep ini sebenarnya menarik dan bisa diterapkan di Indonesia. Cuma untuk menuju ke situ masih butuh effort yang cukup besar ya. Termasuk Ya, dari segi infrastruktur ya, dari segi eh, apa yang seperti tadi ya, optimisasi dan segala macam harus ya, dan regulasinya diregulasi juga. betul-betul. Ya. Nah, tapi itu possible sebenarnya kan untuk diterapin. Oh Kalau ya, sangat seandainya possible. begitu. Hmm. Karena kita bisa belajar juga dari Hawaii. Hawaii di Ah, oke. United States itu kan dia kepulauan juga, Kak. Hmm, hmm, betul betul. Dan dia tidak terhubung dengan mainland US. Iya, iya. Jadi kita bisa belajar meskipun ada beberapa eh, hal negatif juga. Sekarang nih harga listrik di Hawaii cukup tinggi eh, Hmm, dan lain sebagainya. Makanya kita ambil positifnya, eh, ambil best practice-nya dari Hawaii I see, eh, I see. kalau bisa. Oke. Wah, menarik sih. Kalau memang bisa diterapin, ya tentu ada pros and cons bisa dipertimbangkan. Cuma Ya, eh, untuk mengatasi masalah listrik lah ya di Indonesia, terutama di Papua yang mungkin begitu-begitu saja dari dulu ya. itu Eh, sudah. Karena bukan hanya akan mengatasi listrik, Kak, karena ini bisa membuat sumber pemasukan juga, betul, betul. eh, income untuk masyarakat. Karena dia bisa menjadi penjual listrik ke Nah, tetangganya. betul, betul. Iya. Kebetulan itu paper yang saya tulis kemarin, Hmm, peer-to-peer energy. I see. Jadi kita bisa istilahnya jual listrik ke kita punya tetangga gitu. Hmm, hmm. Wah, Dan kita menarik. dapat kompensasi. I see, I see. Menarik sih Secara ini. secara teori bisa.
Bisa. Nah, tapi perlu ada regulasi yang mendukung dan teknologinya dan sebagainya. Ya. Mhm. Oke, Chat. Menarik sekali. Tadi Chat bilang eh, sekarang di tahun ketiga ya. Jadi, Hmm. let's say mungkin PhD mungkin 5-6 tahun, 4, 5, 6 tahun lah. Jadi mungkin beberapa tahun lagi udah lulus. Ini kalau mau tidak jawab dia tidak apa-apa gitu. Pertanyaannya, kira-kira plan-nya habis ini gimana? Habis PhD. Plannya untuk tetap meneliti tentang sistem kelistrikan Hmm. karena saya melihat ke depan tuh kan sangat dibutuhkan sistem Hmm. kelistrikan yang baik di Indonesia. Sekarang masih eh, banyak problem Hmm. eh, dan saya rasa itu kita bisa pecahkan. Tapi Iya, kuncinya memang kita harus lakukan penelitian, riset, betul. em, uji coba lapangan, Hmm. dan juga edukasi masyarakat juga. Kita juga harus Hmm. kasih tahu apa yang bisa dilakukan. Em, Betul sih. itu sih, Kaks. Iya. Nah, ini menurut saya nih Icat punya story ini menarik sih dari Merauke, eh, terus kuliah di US sampai sekarang lagi ambil kuliah di US juga, di program PhD. Nah, mungkin ada teman-teman yang dengar, merasa terinspirasi dan pengen seperti Icat nih. Kira-kira apakah ada tips atau mungkin pesan buat teman-teman yang mau seperti Icat, mungkin ambil PhD juga di, tidak harus di Cornell, itu di kampus-kampus terbaik di dunia lainnya pun bisa gitu. Ada tips dan pesan gitu kah untuk teman-teman yang dengar, terutama untuk adik-adik di Papua? Ya, mungkin tips yang general sih, Kaks. Hmm. Em, yaitu ini sebenarnya ayat Alkitab, Kaks. Gas, gas, aman lah itu. Ayat Alkitab, Matius 6, Hmm. 34. Intinya kita fokus masalah untuk hari itu, jangan eh, kekhawatiran cukup untuk sehari saja. Itu sih, Kaks. Hmm. Karena itu saya rasa sangat-sangat membantu saya secara pribadi Hmm. dealing with berbagai macam isu termasuk juga imposter syndrome lah di apalagi di kehidupan seorang PhD student pasti Kak sudah merasakan. Itu kayaknya menarik sih, nanti kita bahas lagi Dan dah imposter syndrome iya, itu. betul. Iya, iya. Eh, dan itu juga bisa dibuktikan secara matematika, guys. Hmm. Kalau saya boleh bilang, karena Kas pernah dengar tentang dynamic programming? Betul, pernah. Ya, Hmm. em, oleh Richard Bellman, Ya. Principle of Optimality. Hmm. Itu dia bilang bahwa eh, misalnya contohnya kita mau dari Merauke mau ke Jayapura, Hmm. rutenya dari Merauke ke Jayapura. Rute apa yang paling optimal? Hmm. Hmm. Nah, rute yang optimal adalah kita pecahkan eh, rute yang besar itu ke sub problem atau rute-rute kecil. Jadi Rute kecil. jadi kita solve dulu Merauke ke Bovendigul. Mana yang rute Hmm. paling optimal di situ? Nah, kalau sudah ketemu, next step dari Bovendigul Ya. ke Pegunungan Bintang. Hmm. Nah, dari susunan berbagai macam sub problem ini solusinya itulah Yang paling rute yang paling optimal. optimal Ah, iya, secara iya. keseluruhan. Jadi kalau kita fokus di hari ini, kita fokus memecahkan masalah hari ini. Hmm. Besok kita memecahkan masalah esok hari, Hmm. ya kita akan mencapai kita punya goal Wah, eh, di akhirnya nanti. luar biasa, Chat. Ini makanya apa nih programnya namanya philosophical doctor ya. Gampang karena Betul sekali ini kan? filosofi gitu. Itu juga harus filosofi. Betul, betul. Tapi itu betul sih. Jadi apa, jangan overthinking lah istilahnya ya. Ya, Tidak perlu overthinking, selesaiin masalah satu persatu, ya, eh, step by step gitu ya. betul. Menarik, Chat.
Siap, siap. Wah, terima kasih Chat. Sangat menginspirasi. Nah, semoga kita di sini tuh bisa mendapatkan apa ya manfaatnya lah. Jadi kita udah di ujung pembicaraan kita, Chat. Saya pikir mungkin teman-teman bisa ambil setidaknya hal positif dari pembicaraan kita hari ini, teman-teman. Jadi semoga ceritanya Icat, experience-nya Richard bisa bermanfaat dan juga menginspirasi kita semua. Dan untuk teman-teman, sampai ketemu di podcast selanjutnya. Bye-bye. Bye-bye. Terima kasih.